Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Kabar baik bukan? Sehat-sehat ya? Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rapor pendidikan. Kita sudah bahas bagaimana cara menganalisis rapor pendidikan di tayangan video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan berbasis data di satuan pendidikan Bapak Ibu yang tentu saja terkait erat dengan hasil analisis rapor pendidikan. Baik, kita akan fokus pada dua hal ini ya, Bapak Ibu fokus pada dua hal ini yang saya beri kotak merah ini, yaitu yang pertama memahami profil dan platform rapor pendidikan, kemudian kita akan merencanakan aksi ya, berdasarkan data dari rapor pendidikan itu. Baik, kita akan segera memulainya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk definisi profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan, ini yang pertama adalah untuk profil profil pendidikan itu kita punya definisinya adalah laporan komprehensif, jadi menyeluruh ya Bapak Ibu, yang merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan. Nantinya digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Nah, yang Bapak Ibu unduh di Excel itu adalah rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di situ merupakan indikator-indikator terpilih dari profil pendidikan yang merupakan prioritas Kemendikbudristek. Begitu Bapak Ibu. Nah, rapor pendidikan ini itu bisa digunakan untuk menilai kinerja daerah dan Satpen. Nah, dan kemudian nantinya kalau sudah dilakukan lebih dari sekali, nanti bisa setiap tahun itu dibandingkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk platform rapor pendidikan, ini tentu saja Bapak Ibu sudah pernah mengakses ya. Itu adalah aplikasi yang Bapak Ibu akses menggunakan akun belajar dan Bapak Ibu kepala sekolah beserta operatornya itu memiliki bisa mengakses ke sana ya, termasuk beberapa pejabat yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk sumber data Bapak Ibu dari profil pendidikan itu sumber datanya adalah AN ya. AN. Ada di dalamnya ada AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian Dapodik. Kemudian data pendidikan Kemenak atau EMIS ya untuk anak-anak untuk Satpen MI, MTS, MA begitu. Nah, yang lain adalah platform digital guru dan kepala sekolah. Misalnya SIM PKB atau PMM atau rumah belajar dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya juga data Tracer Study SMK ya, ini spesial ya. Kemudian data GTK, lalu BPS, Badan Pusat Statistik ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa ini sangat komprehensif ya sumber datanya. Dari sini itu akan menelurkan profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk rapornya sendiri ya, nantinya akan merupakan bagian dari indikator profil pendidikan. Bapak Ibu sudah perso ya sudah melihat ya untuk rapornya satuan pendidikan masing-masing ya. Tidak semua ada ya. Contohnya indikator B itu tidak ada di rapor pendidikan satuan pendidikan, adanya di rapor pendidikan daerah. Nah, nanti itu dari sini akan
digunakan sebagai evaluasi eksternal yang evaluasi pendidikan daerah apakah sudah memberikan sesuai dengan standar pelayanan minimalnya, kemudian bisa juga nanti dipakai untuk akreditasi Bapak Ibu, bahan akreditasi ya, dan nantinya akan merupakan bahan juga untuk pemberian insentif kepada sekolah, begitu Bapak Ibu. Sedangkan untuk profilnya sendiri nanti menjadi EDS bagi satuan pendidikan dan nanti diwujudkan ke RKTS. Kemudian juga sebagai evaluasi diri Pemda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk tahapan pelaksanaan PBD ini itu secara garis besar kita bisa katakan tahapannya adalah mengidentifikasi, melakukan refleksi ya untuk mencari akar masalah ya. Dan setelah itu menentukan program dan kegiatannya untuk menyelesaikan akar masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelahnya itu dilakukan program dan kegiatannya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir tentu saja adanya MONEF. Itu siklusnya Bapak Ibu. Kemudian untuk profil pendidikan itu Bapak Ibu masih berpegang pada 8 standar nasional pendidikan. Nah, jadi cakupannya nanti adalah output, proses, dan input. Outputnya adalah SKL ya Bapak Ibu ya tentu saja ya. Dan SKL itu ada di profil pendidikan itu adalah masuknya ke dimensi A. Serta dimensi B itu nanti Bapak Ibu bisa lihatnya di profil pendidikan atau di rapor. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke rapor itu ada di bagian depan. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas yang B ya, dimensi B. Kita akan bahas khusus dimensi B di rapor, di video yang berikutnya, begitu. Kemudian untuk proses itu ada tercakup dalam standar isi, proses, penilaian, dan pengelolaan. Nah, itu kalau di profil pendidikan Bapak Ibu bisa menemukannya di dimensi D dan sebagian dari dimensi E. Serta untuk input ya, standar GTK, standar pembiayaan, dan standar Sarpras itu ada di dimensi C, ada di dimensi C, dan sebagian dari dimensi E. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi kita bahas lagi tidak apa-apa Bapak Ibu bahwa di rapor Bapak Ibu itu ada level ya. Sebelah kanan sendiri itu ada tulisannya level 1, level 2 begitu. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi dimensi ya A, B, C, D, E itu kalau A itu di dalamnya ada literasi, numerasi, dan survei karakter. Ini misalnya A ya, dimensi A ya, itu punya indikator level 1 yaitu A.1, A.2, A.3. Lalu indikator levelnya tentu saja ini tadi A.2 ya. Ini menjadi A.2.1, A.2.2, A.2.3 itu indikator level 2-nya. Jadi subnya begitu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Kalau ada sampai 3 ya berarti ini sub dari ini begitu. Nah, untuk dimensi Bapak Ibu, untuk indikator dimensi di level, contoh di level 1 ya. Tadi kita berbicara leveling ya. Ini biru nih ya. Ini berarti indikator level 1, level 1, level 1. Kemudian yang hijau ini itu hanya ada di daerah. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga pemerataan pendidikan yang bermutu itu kita nanti bahas di video yang berikutnya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini dari dimensi AP langsung lompat ke D ya. Karena dasarnya ini Bapak Ibu. Nah, dasarnya ini Bapak Ibu diduga bahwa memang proses ya itu di dimensi D itu erat kaitannya dengan output begitu.
Maka dari A, B langsung D, tidak C dulu ya. Oke, pembahasannya begini Bapak Ibu. Di D itu mutu dan relevansi pembelajaran, ada kualitasnya, refleksi, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah. Yang hijau-hijau nanti dibahas di rapor daerah Bapak Ibu ya. Iklim kesetaraan gender, iklim kebinekaan, seperti itu, dan seterusnya ya. Itu merupakan proses dan erat kaitannya dengan output. Kemudian setelahnya ada C ya, ada dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK. Ini merupakan indikator level 1-nya Bapak Ibu. Jadi ini C.1, C.2, C.3 dan seterusnya. Dan ini yang kuning ini belum tersedia datanya ya di rapor Bapak Ibu. Kemudian yang hijau itu nanti ada di rapor daerah. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti dipahami ya bahwa ketika ada permasalahan ya, yang terjadi di suatu indikator, maka akarnya itu dari indikator yang lain. Contoh, hasil belajar murid ya, itu dimensi A dan B, tapi B ini kan milik daerah ya, kita bahas yang A saja ya. Ada permasalahan di dimensi A, level 1 ya. A1 misalnya ya. A1 itu literasi ya. Nah, itu pasti akarnya itu bisa jadi berdasarkan proses. Berarti ada di D, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada masalah di sini, itu kemungkinan di prosesnya tidak baik. Misalnya tidak kondusif, begitu ya. Misalnya belum menerapkan disiplin positif, sekolahnya seperti itu. Nah, kalau di D ini sudah, oh di D baik semua kok. Nah, coba kita lihat di indikator dari dimensi yang lain, C misalnya, atau E. Seperti itu Bapak Ibu nanti kalau membuat perencanaan ya Bapak Ibu ya. Kita akan bergerak membuat perencanaan. Yang pertama Bapak Ibu, siklusnya ini hanya 3 ya Bapak Ibu ya, yaitu identifikasi, refleksi, benahi. Nah, siklusnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, identifikasi itu Bapak Ibu memilih dan menetapkan masalah yang jadi yang di bawah yang belum memenuhi ya, yang belum memenuhi yang belum ketercapaiannya belum terpenuhi begitu ya, ketercapaian minimumnya belum memenuhi. Nah, itu Bapak Ibu pilih sebagai masalah. Dan lalu dicari akar masalahnya. Ya, tadi akar masalahnya bisa dari level 2-nya atau level di bawahnya ya. Dan bisa juga dan atau nih, artinya boleh dimasukkan ya akar masalahnya itu dari dimensi setelahnya, dari indikator setelahnya, jadi dari subnya tadi ya. Terus juga dari dimensi yang lain. Misalnya masalahnya A, akarnya dari D gitu ya. Terus kalau sudah ketemu diapain? Dibenahi, dimasukkan di RKAS Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini adalah alurnya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai. Ini siklusnya diawali dengan identifikasi, memilih dan menetapkan masalah. Bapak Ibu sudah unduh ya. Untuk rapor pendidikannya sudah diunduh, lalu Bapak Ibu amati untuk indikator-indikator yang bermasalah ya, yang perlu ditingkatkan. Lalu Bapak Ibu juga Kemendikbudristek itu punya indikator prioritas. Nanti ada di slide berikutnya ya. Indikator prioritas ini harus ada ya. Oke, kemudian mari kita lihat ya. Jadi di sini Bapak Ibu tuliskan indikator yang bermasalah, yang masih di bawah ya, yang perlu ditingkatkan. Lalu menu prioritas itu tadi ya, indikator prioritas. Ini indikator prioritas. Nanti ada indikator apa saja yang merupakan prioritas. Lalu setelahnya Bapak Ibu ambil dari sini dan di sini, masukkan sini. Jadi pilih, tidak semua ya, jadi dipilih
yang paling urgent untuk segera dipecahkan. Jadi dari ini, tambah ini, dan masukkan sini. Tapi menu prioritas ini wajib ada di sini, ya, baru ditambahkan ini ya. Oke, kita lanjut. Ini menu prioritasnya, jadi A1, A2, A3, ya, dimensi A ini wajib diprogramkan. Bagaimana kalau sudah hijau misalnya atau biru, masih bisa dinaikkan lagi. Coba Bapak Ibu nanti bisa melihat untuk di indikator level 2-nya itu pasti masih ada yang perlu bisa dihapus menjadi mahir misalnya ya. Terus untuk iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan. Nah, ini 5 indikator ini harus ada di program Bapak Ibu. Kemudian kita akan mencari akar masalah, jadi refleksi ya. Jadi diidentifikasi lalu refleksi. Nah, dari masalah yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, yang 5 terus plus apa lagi silahkan gitu ya. Itu Bapak Ibu letakkan di sini, oke. Kemudian dicarilah akar masalahnya, yaitu ada di level 2 dari indikator yang bermasalah. Kemudian atau bermasalah atau perlu ditingkatkan ya, tidak selalu bermasalah sih. Mungkin ada sekolah-sekolah yang bagus sudah top itu sudah bagus, tapi perlu bisa di push lagi menjadi lebih bagus lagi. Nah, setelah mencari dari level 2-nya, lalu bisa dicari dari dimensi yang lain. Tadi contohnya, ini contoh nih. Akar masalah dari indikator level 1 dapat ditemukan dari indikator level 2 atau dimensi lain. Misalnya, masalah dari indikator A1 dapat ditemukan dari indikator A1.1. Ini berarti level 2-nya ya. Dan dari dimensi D, yaitu proses, dan dimensi C dan E, yaitu input. Clear ya Bapak Ibu ya? Lalu setelahnya kita akan benahi. Nah, tadi akar masalahnya sudah ketemu, lalu diprogramkan bagaimana menyelesaikan akar masalah itu, begitu Bapak Ibu. Oke, ini kalau dipanjangkan bentuknya seperti ini di RKT. Tahapan identifikasi, refleksi, dan benahi dalam satu dokumen di RKT. Ini sederhana ya Bapak Ibu ya, ini sangat mudah nih Bapak Ibu ya, untuk dimengerti ya. Nomor 1, masalahnya tadi apa? A1 ya, literasi siswa masih perlu ditingkatkan. Lalu refleksi akar masalahnya. Akar masalahnya ada di A1.1.1 misalnya. Nah, kemudian benahi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, diprogramkan. Nah, ini akan yang mau dibiayai ini akan dimasukkan ke dalam format RKAS. Jadi Bapak Ibu pilih yang bisa dibiayai dari RKT tadi untuk dimasukkan ke format RKAS, gitu Bapak Ibu ya. Nah, format RKAS itu nantinya akan melekat di Arkas Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Programnya itu SNP ya. Ingat tadi yang masuk dimensi mana masuk mana ya, gitu. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini ada di sini. Kemudian subprogramnya, masukkan subprogramnya. Terus kegiatannya, tadi dari yang sudah kita tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Programnya nih Bapak Ibu. Oke. Terus setelahnya Bapak Ibu, masukkan kode rekening yang ada di RKAS. Nah, ini Bapak Ibu nanti perlu melihat ya kalau mau memasukkan. Lalu uraian kegiatan, volume, satuan biaya, jumlah. Contohnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Programnya ini SNP ya, masuknya ya. Kemudian kegiatan subprogramnya apa? Kegiatannya apa Bapak Ibu ya? Nah, lalu kode rekening di RKAS. Kemudian uraian kegiatan, volume, berapa orang berapa hari ya? Berapa orang per hari ya, 12 orang per hari. Biayanya 25.000 per orang. Dan seterusnya. Oke? Seperti itu. Seperti ini kira-kira ya sederhananya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ini contoh untuk mengisi RKAS-nya.
RKT dan RKAS-nya ya. Ini lebih ke RKT ya. RKAS tadi sudah dicontohkan ya. Udah clear ya Bapak Ibu. Identifikasinya ini prioritas ya yang masuk ya. Terus ditambah apa? Nah ini dicontohkan prioritas dulu lah. Nanti yang untuk yang lain sama kok intinya ya. Yang prioritas ini A1 kemampuan literasi rendah. Misalnya memang rendah ya. Kalau sudah bagus ya yang perlu ditingkatkan. Kemampuan literasi perlu ditingkatkan misalnya ya. Nah terus dicari dari indikator level 2. Ternyata yang rendah itu ada di A1.1 yaitu membaca teks informasi. Dan A1.2 itu teks sastra, itu masih rendah. Numerasi juga demikian. Numerasi ada di aljabar, geometri, dan data dan ketidakpastian. Kalau di karakter, mana yang rendah? Oh, kebinekaan global dan kemandirian. Seperti itu. Nah, setelah dari level 2 ketemu, cari di dimensi lain juga yang mempengaruhi terjadinya adanya outputnya. Jadi prosesnya ya. Ini D itu berarti proses kan. Nah, di sini dicarilah yang merupakan akar masalah dari dimensi A. Bapak Ibu pesan ini. Oke. Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya, Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran kurang baik. Di D1-nya sudah kelihatan. Nah, ditelisik ke bawah untuk akar masalahnya dengan manajemen kelas D1.1 dan aktivasi kognitif D1.3 sebagai indikator dengan nilai paling rendah. Wah, seperti itu. Dicari yang paling rendah ya. Nah, dan seterusnya. Oke, ini juga untuk iklim keamanan sekolah. Itu apa masalahnya? Akarnya apa yang membuat iklim keamanan sekolah itu belum mencapai standar gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini contoh untuk benahinya. Identifikasi, refleksi, benahi. Oke, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu, benahi itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, satu, karena butuh soal-soal latihan ya mungkin ya. Jadi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Jadi guru dan kepala sekolah perlu membaca referensi, melihat video yang ada di Merdeka Mengajar untuk meningkatkan ini. Terus ini ada penguatan dan seterusnya. Bapak Ibu coba perhatikan bahwa ini diberi tanda benahi 1, benahi 2 dan seterusnya. Itu gunanya nanti kalau ada program yang sama, artinya terkait dengan PMM, itu akan dilabel yang sama, benahi 1. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Nah, ini sama ya. Ini kan tadi yang atas tadi literasi, sekarang numerasi, tapi kegiatannya sama, maka benahi 1 ada di sini Bapak Ibu. Oke, kemudian juga ini sama benahi 1 lagi. Oke, ini juga benahi 1. Tidak selalu urut ya. Yang sama, tadi sama. Di mana? Di benahi 1. Oh, tadi ada sama. Di mana? Di benahi 4. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa berulang ya. Oke, nah nanti supaya tidak berulang di perencanaan kan bisa dikumpulkan tadi kegiatannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelahnya, Bapak Ibu setelah menemukan kegiatannya ini kan masuk di RKAS tadi ya, Bapak Ibu ya. Masuknya di sini ya, kegiatannya ya, Bapak Ibu. Di IHT memahami video pembelajaran di PMM materi Merdeka Belajar modul 2. Nah, ini merupakan contoh kegiatannya ya. Jadi benahinya ini benahinya ini Bapak Ibu ya. Oke, terus itu adalah contoh yang komprehensif mengenai bagaimana cara memasukkan, cara membuat program perencanaan berbasis data. Oke, data di sini dimaksud adalah rapor Bapak Ibu sebagai satu-satunya sumber data. Bapak Ibu tidak boleh ngarang ya. Oke, kemudian ini adalah contoh kegiatannya. Kalau pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi itu apa yang akan dilakukan? Ini ada di sini Bapak Ibu ya. Deskripsi kegiatannya ada di sini. Seperti itu. Baik,
materi ini akan saya upload di web saya. Nanti Bapak Ibu saya berikan link di di deskripsi Bapak Ibu ya. Baik, selamat mencoba untuk membuat perencanaan berbasis data. Dan Bapak Ibu kalau ada ingin didiskusikan silakan sampaikan di kolom komentar. Salam sukses dari Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.